Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak hebat di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan senilai matematika kelas 4 kurikulum 2013. Apa itu pecahan senilai? Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Dua buah pizza, yaitu pizza A dan pizza B, akan diberikan kepada Dita dan kepada Tony. Pizza A dipotong menjadi dua bagian, masing-masing bernilai 1/2. Sedangkan pizza B dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing besarnya 1/4 bagian. Dita mengambil sepotong pizzanya. Tony mengambil 2 potong pizzanya. Sekarang, berapakah sisa pizza Dita dan Tony? Ya, pizza Dita adalah 1/2. Sedangkan pizza Tony adalah 1/4 potong ditambah 1/4 potong sama dengan 2/4 potong. Apakah nilai kedua pecahan tersebut sama? Ya, benar. 1/2 sama dengan 2/4. Karena itu, 1/2 dan 1/4 dikatakan senilai. Nah, sekarang apa arti dari pecahan senilai? Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yang pertama, dengan melihat gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 buah lingkaran yang masing-masing dipotong dengan berbeda. Lingkaran pertama dipotong menjadi 2. Lingkaran kedua dipotong menjadi 4 bagian. Dan lingkaran ketiga dipotong menjadi 8 bagian. Nah, pada lingkaran pertama, bagian yang diwarnai nilainya adalah 1/2. Sedangkan pada lingkaran kedua, daerah yang diwarnai bernilai 2/4. Dan pada lingkaran ketiga, daerah yang diwarnai bernilai 4/8. Nah, kalau kita lihat warnanya dan besar daerahnya, maka besarnya adalah sama. Maka 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Atau 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Nah, cara berikutnya adalah dengan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangan ini sudah dibagi sesuai dengan pecahannya. Garis bilangan pertama adalah bilangan 1/2 sampai 4/2 dan seterusnya sampai garis bilangan yang terakhir, yaitu pecahan 1/6. Nah, kalau kita lihat pecahan yang sejajar itu adalah pecahan yang senilai. Yang pertama, yang di awal itu adalah 0. Setiap pecahan yang pembilangnya 0, maka nilainya adalah 0. Kemudian, pecahan yang senilai berikutnya adalah 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. Yang nilainya sama juga dengan 1. Selanjutnya, 4/2, 6/3, 8/4, 10/5, 12/6 juga senilai, masing-masing nilainya 2. Selanjutnya, 1/2 sejajar dengan 2/4 dan 3/6. Nah, 3 buah pecahan ini juga senilai. Nah, pecahan yang senilai yang lainnya adalah
3 per 2, 6 per 4, 9 per 6. Selanjutnya 1 per 3 dengan 2 per 6. Lalu 2 per 3 dan 4 per 6. Lalu 4 per 3 dan 8 per 6. Terakhir 5 per 3 dan 10 per 6. Selanjutnya dengan melihat tabel perkalian. Perhatikan tabel perkalian berikut ini. Bagian atas kita namakan pembilang dan bagian bawah kita namakan sebagai penyebut. Sekarang kita akan mencari pecahan senilai pada tabel perkalian ini. Nah, angka yang di dalam tanda kotak ini akan menjadi pembilang dan berikutnya angka yang di bagian bawah ini akan menjadi penyebut. Nah, kita baca sebagai berikut. 2 per 5 sama dengan 4 per 10 sama dengan 6 per 15 sama dengan 8 per 20 dan seterusnya. Kemudian kita coba angka yang lain. Nah, kita baca sebagai berikut. 3 per 7 sama dengan 6 per 14 sama dengan 9 per 21 sama dengan 12 per 28 dan seterusnya. Nah, cara berikutnya adalah dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 1 per 4. 1 per 4 kita kali dengan 2. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2, menghasilkan 2 per 8. Selanjutnya, 1/4 jika dikali dengan 3, pembilang dan penyebutnya menghasilkan 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12, jadi 3 per 12. Nah, pecahan senilai lainnya 1/4 ini juga bisa kita kali 4. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing kita kali 4. Menghasilkan 4 per 16. Jadi 2 per 8, 3 per 12, 4 per 16 adalah pecahan yang senilai. Selanjutnya, 48 per 72. Kita bisa menjadikannya pecahan senilai dengan cara membagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2, maka menghasilkan 24 per 36. Selanjutnya, 48 per 72 juga bisa sama-sama dibagi 3 pembilang dan penyebutnya, menghasilkan 16 per 24. Selanjutnya lagi, 48 per 72 juga bisa dibagi 4, jadi menghasilkan 12 per 18. Jadi, 24 per 36, 16 per 24, 12 per 18 adalah pecahan yang senilai. Selanjutnya, marilah kita menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat dibagi lagi. Perhatikan contoh, sederhanakan pecahan berikut. 6 per 8 sama dengan titik-titik. Nah, kita akan mencari pecahan sederhana dari 6 per 8. 6 per 8, masing-masing pembilang dan penyebut bisa kita bagi 2. Menghasilkan 3 per 4. 3 per 4 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka bentuk sederhana dari 6 per 8 adalah 3 per 4. Selanjutnya 15 per 35, kita akan cari bentuk sederhananya. 15 per 35, pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita bagi 5. Nah, hasilnya adalah 15 dibagi 5 adalah 3 dan 35 bagi 5 adalah 7.
3/7 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 3/7 adalah bentuk sederhana dari 15/35. Selanjutnya 18/24, apakah bentuk sederhananya? Mari kita cari. 18/24, kedua-duanya pembilang lempung input bisa sama-sama dibagi 2, menghasilkan 9/12. 9/12 ini belum sederhana karena masih bisa dibagi. 9 dan 12 bisa sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. 3/4 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 18/24 bentuk sederhananya adalah 3/4. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Selamat belajar.